Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di channel saya, Selamat Untung. Di kesempatan kali ini saya ingin menceritakan kisah yang datangnya dari salah satu narasumber, sebut saja namanya di sini Pak Sugi, yang menceritakan kisah pilu hidup istrinya, yaitu Bu Lasmi. Ini cerita tentang pesugihan tuyul yang menyerupai Pak Sugi yang selalu minta jatah, yaitu hubungan badan dengan Bu Lasmi. Nah, bagaimana ceritanya? Tapi sebelum saya melanjutkan ke dalam lebih lanjut cerita, apabila ada nama, tokoh atau tempat yang berkaitan di dalam cerita ini, sebelumnya saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Langsung saja ke ceritanya. Sebut saja di sini namanya Bu Lasmi. Bu Lasmi ini seorang ibu rumah tangga yang dikaruniai anak itu tujuh orang anak. Dalam kehidupan Bu Lasmi dan Pak Sugi, kehidupannya itu ya memang tidak jauh dari masalah konflik, masalah klasik, yaitu masalah ekonomi. Nah, di sini Bu Lasmi sama Pak Sugi itu memang sudah berencana untuk melakukan pesugihan. Tapi kiranya dalam pikiran Pak Sugi, gimana ceritanya kalau pesugihan itu yang tidak menumbalkan. Nah, Pak Sugi itu dapatkan informasi dari salah satu temannya, yaitu Pak Yono, kalau ada salah satu dukun sakti yang biasa mengantarkan dan bisa menjadikan orang-orang yang datang ke dukun sakti itu menjadi orang kaya. Nah, Pak Sugi akhirnya datang Nah, Pak Sugi dan Pak Yono ini datang ke rumah dukun sakti, sebut saja di sini namanya Mbah Joyo. Mbah Joyo itu ya sebagai orang dukun, dia sudah tentu dia akan mengetahui siapa yang akan datang ataupun siapa yang lagi butuh. Nah, saat Pak Sugi dan Pak Yono ini datang, Pak Sugi menceritakan keluh kesah yang dialaminya. Masalah ekonomi tidak jauh dari konflik keluarga Pak Sugi dan Bu Lasmi. Tapi waktu itu belum ada Bu Lasmi, masih cuman ada Pak Yono. Pak Yono menyampaikan perihal niat Pak Sugi datang. Nah, Pak Sugi ditawarkan sama Mbah Joyo itu ada beberapa kriteria untuk pesugihan. Pesugihan saja ada kriterianya, ada fasenya. Nah, Pak Sugi nanya, maksudnya kriteria pesugihan yang gimana, Mbah? Ada pesugihan tuyul, ada pesugihan dari siluman, ada pesugihan dari kandang bubra. Mendengar penjelasan dari Mbah Joyo, Pak Sugi bertanya, yang paling aman apa, Mbah, yang tidak menumbalkan siapa-siapa? Mbah Joyo bilang, yang namanya pesugihan, sesuatu yang didapatkan secara mudah, sudah pasti ada timbal baliknya. Tapi saya sampaikan ada sesuatu yang mungkin tumbal itu tidak datang dengan cara pesugihan tuyul. Jadi korbannya, jadi kamu Pak Sugi, kalau kamu memilih tuyul, berarti kamu yang tanggung jawab istri kamu. Dan juga kamu tentunya. Tapi kalau misalkan kandang bubra ataupun pesugihan yang lainnya, pasti saya minta tumbal di awal. Karena apa? Uang itu akan datang secara tiba-tiba dan bisa jadi lewat dagangan, lewat usaha atau apapun. Nah, singkat cerita, pesugihan Pak Sugi ini memilih tuyul dan Mbah Joyo menyampaikan ke Pak Sugi untuk datang bersama Bu Lasmi. Hari itu juga Pak Yono dan Pak Sugi ini pamitan, menyampaikan ke Bu Lasmi istrinya, Bu, gimana kalau kita datang ke Mbah Joyo menyampaikan perihal keinginan kita? Keinginan apa, Pak? Ya, keinginan kita agar terlepas dari masalah ekonomi, masalah keluarga kita. Ibu kan tahu pekerjaan Bapak sebagai kulis serabutan tidak cukup untuk menghidupi ketujuh anak kita. Ada yang butuh A, butuh ini, butuh itu. Bu Lasmi sadar betul yang namanya kebutuhan hidup dengan ketujuh anaknya itu tidak mudah dilewati. Dia setiap hari harus ngutang ke sana sini. Nah, Bu Lasmi pun setuju, dia datang. Saat datang ke tempatnya Mbah Joyo menyampaikan perihal mahar. Dan maharnya itu tidak sedikit.
Minimal 5 juta itu untuk tuyul yang paling rendah. 15 juta untuk tuyul yang sedang. Nah, tuyul yang dipilih Mbah Joyo, tuyul yang kelas kakap. Karena apa? Yang dipilih Mbah Joyo biar dia bisa langsung dapat kaya. Singkat cerita, mahar yang totalnya hampir 30 juta. Mbah Joyo nekat gadekan sertifikat rumahnya ke bank dan uang itu dijadikan mahar. Uang yang dari bank yang dijadikan mahar ini, Mbah Joyo pun menerima mahar tersebut dengan satu syarat, mahar itu diterima, tuyul itu pun akan diserahkan ke Pak Sugi dan Bu Lasmi. Nah, Mbah Joyo pun memberikan tata cara dan juga pantangannya. Sebelum mereka ini mendapatkan tuyul yang diinginkan dengan mahar 30 juta, Mbah Joyo dijelaskan, ini pendapatan setiap harinya itu 3 kali lipat dari mahar kamu. Berarti sehari bisa 90 juta Mbah, sudah pasti. Tapi ada yang harus kamu lakukan, terutama istri kamu. Dia harus siap menerima apa yang diminta oleh si tuyul itu. Permintaannya apa Mbah? Ya kamu nanti akan tahu. Dia tidak minta menyusui ke istri kamu, dia tidak minta tumbal atau apapun. Tapi dia cuman ingin ada di samping istri kamu. Itu aja. Nah, Bu Lasmi pikirnya itu ya biasa-biasa saja. Nggak ada yang lain. Singkat cerita, mereka pun akhirnya melakukan ritual. Ritual yang dialami Pak Sugi dan Bu Lasmi yang di dalam gua ini, yang pertama keluar itu asap. Asap yang tadinya seperti asap rokok atau asap kemenyan yang biasa berubah menggumpal dan berwujud seperti bocah. Tadinya kecil, tapi lama-kelamaan berukuran seukuran orang dewasa. Dan wajahnya itu ya biasa, tapi dengan ciri khusus mata agak jereng ke atas, dengan telinga naik ke atas. Dan yang lebih menjijikan, kata Bu Lasmi, ada ingus yang keluar dari hidungnya yang selalu dijilatin sama si tuyul tadi. Bu Lasmi sempat nelen ludah karena saking jijinya pingin mutah. Apa yang ada di dalam perut itu pingin keluar semua. Tapi karena di dalam ritual itu tidak boleh ada yang mengeluh atau apapun, Bu Lasmi mencoba menahan. Dan tuyul itu minta digendong sama Pak Sugi. Nah, di sini Mbah Joyo sebagai dukunnya, dia sudah tahu kalau si tuyul itu sudah mau menerima Pak Sugi dan juga Bu Lasmi sebagai tuannya. Mbah Joyo datang menghampiri kedua yang sudah selesai ritual. Kalian diminta untuk datang ke rumah saya. Sesampainya di rumah dukun ini, Pak Sugi dan Bu Lasmi diberikan pengarahan bagaimana cara kerja tuyul ini nanti setelah dia itu dapatkan uang. Jadi pekerjaan dari si tuyul ini, kalau dia ikut dengan Pak Sugi, setiap kemanapun akan mendapatkan uang. Tapi ada satu hari yang tidak diperbolehkan untuk membawa tuyul itu. Ada satu hari. Dan itu adalah Selasa Kliwon, yang mana hari itu adalah hari pantangan buat Pak Sugi dan juga Bu Lasmi. Singkat cerita, sesampainya mereka di rumah, Bu Lasmi langsung menyediakan alat sesaji berupa mainan, berupa tempat kamar khusus yang memang digunakan untuk si tuyul peliharaan dari Pak Sugi dan Bu Lasmi. Sementara ketujuh anak-anaknya yang tidurnya tadi di kamar yang digunakan dulu, mereka itu semua tidur di ruang tengah. Ketujuh anaknya. Tapi dalam proses 1 bulan, mereka ini sudah bisa punya rumah baru. Karena yang dihasilkan tuyul setiap kali dia operasi kerja, dia dapatkan itu 90 juta, luar biasa.